Cuman kalau misalnya di Indonesia ngomongin hip hop itu pasti ngomongin apa yang terjadi di dunia, terutama di Amerika. Uh, Dulu kita ngeliat rap tuh di Bekasi tuh nggak pernah ada namanya komunitas. Jadi akhirnya kita ngebentuk komunitas itu. Dan sekitar tahun 2000-an kita memutuskan untuk membentuk nama komunitas. Dulu awal kita sebutnya Biru. Hai, gue Skinny. Di serial pertama dokumenter ini, gue dan tim mencoba mengeksplorasi hal-hal yang sebenarnya begitu dekat dengan kita. Gue dan tim sudah mencari tahu dari berbagai sumber dan berita yang pernah dimuat di berbagai media. Pada akhirnya, gue sedikit lebih tahu tentang hip hop di Indonesia, khususnya di kota Patriot, Bekasi. Halo, gue Skinny. Kali ini gue berada di Kedubes Bekasi, salah satu tempat nongkrong yang sering banget diadain acara komunitas-komunitas indie dari hip hop, rock, reggae maupun band-band lainnya. Dan kebetulan kali ini gue berkesempatan bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu writer atau graffiti yang udah ternama di dunia graffiti, yaitu Yamar Monet. Yamar Monet merupakan salah satu member Art Therapy Movement yang udah kemana-mana dari hasil karya seninya. Karya-karyanya patut diacungi jempol. Monet. Yoi, lagi gambar terus nih dong. Iya nih, Asik ya? asik. Udah proses berapa persen nih? Kalau ini 60%. 60% ya? Ya, Lu tinggal finishing aja atau bagiannya? masih ada yang belum detail. Oke. Awalnya sih dari ketertarikan sih, gue skate dulu. Iya. Gitu. Lama-lama 2012 itu gue berani buat, kayak gue harus tembok nih. Tembok ya? Iya. Lu tahu graffiti itu dari mana? Internet atau mana? Awalnya sih dari saudara gue, Oh gitu? cuma kayak skate gitu doang. Oh gitu. Terus gue mulai searching sendiri tuh, mulai internet lah. Tapi dari semenjak 2012 itu bener-bener kayak gue lihat banget buat main terus graffiti gitu. Oh iya. Kenapa sih lu ngelakuin graffiti cuy? Nah, ya gue sih ya tertarik aja sama yang kayak gini-gini nih. Jadi kan gue bisa explore sesuatu, gue bisa ngekspresiin diri gue lewat karya gue sendiri. Nah, gue pernah baca satu artikel, ada salah satu gedung di Palembang, tingginya sekitar 3 meter, ada graffiti, dan itu salah satu spraynya di situ. Iya, gue sama temen gue bikin di Palembang. Itu sebenarnya lebih ke mural sih daripada mural. Kan gue gambar burung gitu. Berapa lama tuh Kan proses lu beres? Dari proses dari riset, oh gue pengennya gambar ini. sebulan sih. Kalau misalkan riset gitu dari awal kayak nyiapin konsepnya atau apanya itu udah sebulan yang Oh sebulan sebelumnya. Oh gue bakal gambar ini. Iya, jadi karena kan nggak harus itu harus benar-benar dimatengin buat gambar kayak gitu tuh. Pokoknya dari bangun tidur udah megang spray, mau tidur juga udah megang spray, pokoknya seharian itu terus tetap di spray gitu. Selama 1 bulan itu. Iya. So we stepping in the name of love. R. Kelly stepping, whoa, stepping in the name of love. R. Kelly stepping, Gators and Crocs, blue in my closet. Got me a zoo, Houston the zoo. I got the keys, safety deposit. Salut sih gue dari salah satu dari graffiti ini, salah satu karya-karyanya malah jadi pundi-pundi uang. Itu yang bikin keren. Ini bentar lagi udah jadi,
Ya, beresin deh. Oke. Mon, thank you banget, Mon. Gue mau jalan-jalan lagi di Iya. sini. Siap. Christ my Messiah. I am his rider. So na 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 na. Devil, you liar. Christ my Messiah. Dari Monet, gue dapat kenalan dengan salah satu writer yang udah lama menggeluti bidang ini. Infamous Russ, julukan buat salah satu writer lama yang ada di Indonesia. Gue pengen tahu pendapatnya tentang seni lukis tembok ini. Nah, graffiti itu kayak terapi buat gue untuk gue nge-refresh otak gue gitu sebenarnya. Nge-refresh otak gue, ketemu dengan banyak temen, ngobrol dengan banyak orang, dapat pengetahuan baru, wawasan baru. Nah itu sebenarnya. Dan akhirnya setelah sekian lama gue ngejalanin di sini ini gitu ya. Kalau menurut gue pribadi, ya graffiti is all about friendship. Graffiti is about friendship gitu. It's not being a legend or being a king gitu, but enjoy every line that you take gitu maksudnya. Dari prosesnya itu yang bener-bener gua senengin gitu dari awal bikin sketsa di sini apa Habis itu aplikasiin ya, ke tembok. capek, bukan mau capek tapi seneng. Kalau capek tapi ini seneng gitu. That's it udah. Bukan budaya Indonesia ya. Ini kan bukan budaya Indonesia gitu. Karena graffiti kalau di luar itu lebih nanti dengan gangster or something. Sini nggak ada geng. Sini nggak ada nggak. Ya kita. Yang setahu gue tuh gitu, graffiti tuh lu nandain ini adalah daerah gue. Ketika ada yang ngeblok, ya, ini masuk daerah gue. Akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang begitu, tapi nggak semua menjadi mungkin geng sign gitu ya. Tapi artinya gue sebagai orang Indonesia, gue mengambil budaya itu dari budaya luar, tapi gue tidak mengimplementasikan itu secara mentah. Jadi apa yang sudah menjadi Indonesia tetap menjadi Indonesia. Gitu. Kultur graffiti dengan luar erat, tapi saling ngebantu yang ininya gotong royongnya Indonesia ya. Karena di luar pun orang luar yang kesini pun ngelihat scene graffiti itu mereka ngerasa beda. Itu yang buat graffiti Indonesia berbeda. Yang orang luar pun mengakui sebenarnya. Iya, itu mengakui dari manapun, dari Asia Tenggara, dari Eropa datang ke sini, datang ke satu acara graffiti di Indonesia gitu. Mereka amazed dengan sifat kekeluargaannya anak-anak graffiti. Di segmen ini, senang rasanya bisa mengobrol langsung dengan Monet dan Ras. Gue jadi lebih tahu tentang graffiti yang merupakan salah satu elemen kebudayaan hip hop. Di segmen berikutnya, gue terus mencari tahu tentang keberadaan hip hop di Bekasi yang melekat pada rima-rima seorang rapper. Bekasi merupakan kota yang sangat cepat dalam perkembangan perekonomiannya di Jawa Barat. Salah satu yang menjadi penyumbang besar dalam pertumbuhan ekonomi di Bekasi adalah sarana hiburan dan tempat wisata yang telah maupun sedang dibangun. Lalu, apa hubungannya dengan hip hop? Di asalnya sana, Amerika, hip hop saat ini bukan hanya sekedar musik, tarian, dan hal lain yang berbau budaya. Demi mengangkat citra orang kulit hitam, mereka mencoba memamerkan berbagai kemewahannya untuk menghilangkan image budak pada masa lalu. Pada akhirnya, mereka yang memegang kekuasaan dan kekayaan ingin memperlihatkan kemewahannya pada masyarakat kulit putih. Lambat laun, kemewahan ikut melekat pada kebudayaan ini dan seolah menghilangkan citra hip hop itu sendiri.
Di hip hop Indonesia sendiri, hal seperti ini sangat banyak dijumpai. Namun berbeda ekstensinya seperti di Amerika. Jika di sana mereka mencoba menghilangkan image buruk pada rasnya, di Indonesia sendiri, seorang rapper dengan kemewahannya tidak mengubah hal apapun. Pendapat ini diiakan oleh Guru, salah satu rapper underground yang dituakan di Bekasi. Biarkan mereka mendapatkan kesempatan, tak selamanya pandangan sesuai harapan, tak selamanya kenyataan sesuai kenyataan. Tidak akan bulat apa implementasi, kesempatan hanya bulat apa implementasi. Apakah cukup Rap itu sebenarnya nggak sekedar menghibur yang kita lihat goyang, klub, bla bla gitu. Dilihat orang tuh hip hop tuh rap itu hura-hura, bling-bling atau apa gitu, enggak. Karena kita ngangkat dari faktor sosialnya kita angkat. Dari segi lirik, dari musik, dari yang kita bawa itu lirik itu nggak jauh-jauh dari tema sosial, tema dari ungkapan atau luahan hati kita lah, kayak mungkin pemberontakan lah bahasa mungkin. Saya Guru, saya dari komunitas Bekasi Rap Union. Seru itu mungkin terbentuk sekitar tahun 2000-an, ya tinggal sekitar 98-99. Dulu kita ngeliat rap itu di Bekasi itu nggak pernah ada namanya komunitas. Jadi akhirnya kita ngebentuk komunitas itu. Dan sekitar tahun 2000-an kita memutuskan untuk membentuk nama komunitas. Dulu awal kita sebutnya Biru, Bekasi Independent Rap Union namanya. Akhirnya nggak lama kesini kita geser jadi namanya Seru, Sebekasi Rap Union. Sebenarnya asal muasal Seru tuh bukan sekedar ngambil kata Sebekasinya. Jadi kita emang luang lingkupnya dulu kota Bekasi. Terus tapi dasar filosofinya Seru itu adalah menyeru. Karena rap itu kan yang diutamakan adalah ucapan atau kata-kata gitu kan. Nah, lirik yang kita dulu sering tulis atau kita sering omongin di lagu itu adalah ungkapan sosial atau atau unek-unek kita lah di diri kita tentang yang kita lihat saat itu. Jadi kita ngomongnya seru, artinya menyeru, masih bergerak atau berteman itu sama-sama orang bawah. Kultur hip hop tuh gini, lebih membanggakan kota sendiri sebenarnya. Jadi ini gue ini Bekasi, ini gue ini Jogja misalnya, gue ini Jakarta. Jadi seperti itu. Meskipun kita emang tetap di belakang tetap temenan, tapi kita tetap membanggakan kita ini orang Bekasi. Nah, kita Seru ini dulu kita besar di sini, kita punya banyak teman di sini, kita bentuk dan kita tetap domisili sini. Jadi nggak lari ke Jakarta, nggak lari ke Bandung, kota terdekat ya. Jadi kita tetap membanggakan Bekasi. Makanya kita namakan Sebekasi itu, kita biar orang tahu ini rap dari Bekasi. Ini warna kita seperti ini loh. Jadi emang dari lagu-lagu dari itu kita banyak yang judulnya tentang menceritakan kota Bekasi. Ada menceritakan tentang warnanya sosial Bekasi sekarang. Dari ekonomi ke bawah, menengah ke bawah kita angkat kayak gitu-gitu. Jadi tetap tetap menceritakan tentang kota Bekasinya gitu. Kita bangga, kita nggak merasa Bekasi dulu kecil, kita malu kita lari ke Jakarta, kita ke Bandung nggak. Kita tetap Bekasi aja kayak gitu. Kalau dasar hip hop itu sebenarnya hip hop itu adalah budaya, culture gitu ya. Jadi budaya kaum minoritas, kaum kulit hitam di Amerika sana, dia itu sering buat acara di rumah masing-masing sebenarnya. Jadi ada dulu namanya DJ, awal itu DJ. DJ itu meramu dari musik A ke musik B. Dari musik B ke A lagi, baik lagi, biar nggak putus. Nah, ketika ada musik, ada orang yang dansa atau ngebreak, ada MC ini. MC ini membantu acara dalam arti dia itu yang bawa ini waktunya break atau apa. Nah, si MC ini ngomong terus karena ngikutin si musik ini. Nah, dari situlah keluar namanya rap kita nyebutnya. Jadi ada DJ-nya, musiknya si para pemusik, ada yang dansanya, kita ngomongnya breakers atau tarik kejang itu. Yang ketiga ada MC-nya, dia yang nyanyi. Jadi awal kultur hip hop itu seperti itu. Yang dekat terasa jauh, tak terseka oleh jari. Yang cinta mulai jenuh, balik badan langsung lari. Dalam hip hop itu ada beberapa elemen. Jadi ada pertama ada tadi saya bilang ada DJ,
yang buat musik, kedua ada yang dansa, ada breakers atau b-boy kita nyebutnya. Yang ketiga ada MC-nya, itu rapnya. Nah, yang keempat dia ada graffiti, ada lagi mungkin beatbox. Jadi kalau nggak ada musik, dia tetap nyanyi, tapi diiringin sama suara mulut. Terus akhirnya berkembang zaman ke sini, di Indonesia masuk tuh sekitar akhir. Sebenarnya kalau di Indonesia masuk pertama kali itu dari Big Band. Itu sekitar 80-an lah, kita dulu pernah tahu namanya Tari Kejang, film apa tuh, Kaula Buddha. Barulah masuk namanya di akhir 80-an ada namanya rap. Itu kayak sekarang kita kenal, mungkin ada Iwake, itu dia salah satu pionir juga. Sekitar 80-an akhirnya dia solo di awal 90-an. Itu dia awal rap. Sebenarnya sebelum Iwake udah ada sih gaya-gaya rap tuh kayak almarhum Farid Harja, almarhum Benyamin Sueb. Itu sebenarnya karakter sama kayak rap. Cuman dia emang nggak spesifikasi si Farid Harja atau Benyamin itu nge-rap. Akhirnya Iwake lah bikin bener-bener rap pure, musik dan rap sendiri. Sebenarnya kalau gaya nge-rapnya, kalau musik udah ada duluan. Farid Harja sama si Benyamin itu. Obrolan gue dengan Guruh tentang hip hop buat gue jadi terbuka lebar. Memang asik ngobrol dengan salah satu orang yang berpengaruh buat komunitas hip hop di Bekasi. Tapi gue masih gak puas dengan penjelasan tentang hip hop dari kacamata seorang guru. Gue masih pengen cari tahu lebih lanjut tentang hip hop dari kacamata seorang ahli. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Urban Show. Dalam perjalanan terakhir ini, semua mulai membuka mata gue tentang hip hop dan keberadaannya di Bekasi. Dari Mone dan Ras yang bercerita akan ketertarikannya pada graffiti serta perbedaan filosofi di Amerika sana. Ini semua membuat gue senang dengan informasi ini. Lalu, keberadaan hip hop di Bekasi ini diperkuat oleh Guruh tentang keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat Bekasi lewat lirik-lirik yang mereka bawakan. Di segmen 3 ini, akan lebih yakin kalau gue bicara langsung sama Mudia Mustamin, salah satu pengamat musik dan dunia hip hop di Indonesia. Pasti ngomongin apa yang terjadi di dunia, terutama di Amerika. Jadi apapun tren yang terjadi di sana akan terjadi di sini. Kalau misalnya sebut senior, misalnya Iwake gitu kan, dia kan sebenarnya cuma mempercepat, ada nada yang dipercepat aja gitu kan, tapi stylenya tuh ya masih semuanya berkiblat dari sana gitu. Karena hip hop tuh lebih ngelihat ke ininya sih. Kalau mau berkata jujur ya, emang kalau bisa semirip mungkin di sana gitu. Karena itu yang susah, karena itu kan culture ya. Sama sih kayak metal juga begitu. Semirip mungkin di sana, tapi mungkin liriknya tentang apa yang ada di sini gitu kan, lebih ke situ. Originalnya mungkin biasanya di lirik sih. Di lirik. Ya. Kan hip hop tuh kita kadang-kadang emang harus ngomongin beat kan.
beat, sampling, nanti hubungannya lebih ke MC atau DJ atau apa itu jadi baur gitu. Cuman kadang-kadang kalau ngomongin hip hop rap itu orang langsung konotasinya kan yang nge-rap gitu kan. Iya, yang nge-rap. Padahal kan sebenarnya enggak, itu lebih ke musik gitu. Dulu sih era Iwake banyak, ada beberapa band yang kebetulan emang di komunitasnya mereka juga yang musiknya itu sangat-sangat terpengaruh sama elektronik dan hip hop gitu. Semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar miman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Dari penjelasan mereka semua, gue tahu bagaimana sebuah kebudayaan populer di Amerika sana bisa masuk ke Indonesia. Sejatinya, hip hop sebenarnya sudah lahir di Indonesia sebelum tahun 80-an, berkat Benyamin Sueb dan Farid Harja lewat lagu-lagunya. Rima-rima hip hop bisa digali lebih dalam pada lagu yang didendangkan Benyamin Sueb. Namun, ketenaran hip hop sendiri diakui banyak orang lewat rapper asal Bandung, Iwake. Yang mengaum buas, yang penting semua senang kawan sejak kehadiran bumi terkekeh riang, dadaku berdentang didi-didi-dom dega-degan daga digiduk digidum. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Meskipun demikian, musik hip hop tetap berhasil mencuri perhatian banyak orang. Perlahan, musik hip hop menjadi bagian dari budaya populer yang digilai banyak anak muda saat itu hingga saat ini. Perjalanan gue belum berakhir sampai sini sob. Gue akan terus mencari tahu tentang gaya hidup anak muda sekarang serta sejarahnya yang bisa kita cari bersama-sama. Dikala kilat lewat, apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyum.